Di Indonesia terdapat beberapa tanjakan yang dikenal keangkerannya dan menyimpan banyak misteri. Berikut ini 5 tanjakan angker paling mengerikan di Indonesia, simak sampai habis. Tanjakan Emen adalah tanjakan paling angker di Indonesia yang namanya sudah sangat tak asing terdengar di telinga masyarakat. Konon katanya di tanjakan ini kerap muncul mendadak sosok makhluk halus yang menyebabkan pengendara kehilangan kendali. Hal tersebut dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya kecelakaan maut di tanjakan Emen. Tanjakan ini selalu tercium bau belerang. Konon asal-usul keangkeran tanjakan ini berasal dari seorang sopir oplet jurusan Bandung, Subang yang bernama Emen. Saat Emen mengangkut ikan asin dari Ciroyom, Bandung menuju Subang pada tahun 1964, mobil yang ia kendarai terbalik dan terbakar dan Emen tewas di tempat. Sejak peristiwa tersebut warga mempercayai bahwa arwah Emen masih bergentayangan dan sering mengganggu pengendara lain, terutama bagi mereka yang berani melewati jalan tersebut di malam hari. Adapun versi cerita lainnya terkait asal-usul tanjakan Emen, singkat cerita bermula ada seorang yang bernama Emen menjadi korban tabrak lari di daerah tersebut, yang kemudian jasadnya dibuang di balik rimbunnya pepohonan di area kawasan tersebut. Namun tidak diketahui kapan terjadinya tabrakan tersebut. Walaupun memiliki dua versi cerita, warga mempercayai jika arwah Emen sering mengganggu pengguna jalan saat melintasi tanjakan tersebut. Menurut warga, supaya tidak diganggu oleh arwah Emen, pengguna jalan menyalakan sebatang rokok kemudian melemparnya ke pinggir jalan tersebut, yang mengartikan simbol memberikan rokok kepada Emen, di mana diketahui semasa hidupnya, Emen memang sangat suka merokok sambil mengemudi. Namun tidak hanya di situ letak keangkerannya, konon para pengendara sering melihat penampakan hantu anak kecil di sekitar tanjakan ini. Kejadian serupa juga sering terjadi di tanjakan Tarahan, Lampung. Tanjakan tersebut sering menelan korban jiwa. Menurut masyarakat setempat, kecelakaan yang sering terjadi disebabkan oleh sosok makhluk halus bernama Nyai Geni. Nyai Geni konon bisa memancarkan cahaya terang pada pengendara, sehingga mereka banting setir dan masuk ke jurang. Cerita mistis pada tanjakan Tarahan pun sangat kuat. Ini dibenarkan beberapa sopir truk angkutan barang yang kerap melintas di jalur tanjakan tersebut. Bahkan beberapa sopir truk tersebut mengungkapkan dirinya pernah mendengar jika di sekitar jalur tanjakan Tarahan terdapat makam keramat. Cerita mistis di jalur tanjakan Tarahan ini dibenarkan oleh Junaidi, Kepala Desa Tarahan, Kecamatan Katibung. Ia mengatakan sudah teramat sering terjadi kecelakaan di jalur tanjakan Tarahan. Salah satu warga desa Tarahan, Deka Agustina Ramlan, mengutarakan tanjakan Tarahan memang sudah terkenal mistisnya. Bahkan para orang tua di sana sudah memberi peringatan kendaraan harus membunyikan klakson sebagai tanda permisi jika melintas di jalan tersebut pada saat menjelang maghrib atau malam hari. Iya, serem emang, udah banyak sih cerita mistis. Di sini banyak yang sering ngeliat penampakan juga. Tapi biasanya yang jadi korban itu bukan warga asli sini tapi orang jauh-jauh, ujarnya. Tanjakan Kerumput ada di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Jalur ini pasti dilewati oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Banyumas atau sebaliknya. Tidak hanya rawan kecelakaan, tanjakan ini unik karena di sisi kiri dan kanan jalan banyak pengemis yang hanya duduk-duduk dan menanti pengendara mobil atau sepeda motor memberikan uang. Jalur ini dikenal sebagai jalur rawan kecelakaan karena secara teknis kontur jalan berupa tanjakan tajam dan berkelok-kelok dengan banyak tikungan tajam. Namun ada mitos yang berkembang, yaitu jika pengguna jalan yang melintasi jalur tanjakan tersebut memberi uang kepada pengemis yang duduk di sepanjang jalan, maka dia akan terhindar dari musibah. Kebalikannya, jika ada pengemudi yang tidak memberikan uang kepada pengemis di sepanjang jalan tersebut akan mengalami kecelakaan. Tanjakan Gombel merupakan sebuah tanjakan angker di Semarang yang dikelilingi oleh perbukitan. Sesuai dengan namanya, konon di ini sering muncul penampakan hantu wewe gombel yang menakut-nakuti pengendara. Konon tanjakan Gombel pada awalnya merupakan suatu kawasan makam pecinan leluhur para etnis Tionghoa.
Lalu pada masa penjajahan Belanda dibangunlah jalan tersebut dengan mendapatkan perlawanan dari etnis Tionghoa karena dianggap merusak warisan leluhur. Oleh sebab itu hingga kini banyak yang meyakini bahwa para jenazah yang tidak terpindahkan masih terkubur di bawah jalanan tanjakan tersebut. Sosok Wewe Gombel dianggap sering bergentayangan di sekitaran tanjakan dan menggoda para pengendara supaya terjadi kecelakaan. Biasanya Wewe Gombel akan membuat pandangan pengendara kabur atau mengantuk hingga kecelakaan. Pada kasus kecelakaan yang sering terjadi, biasanya masyarakat meyakini hal tersebut karena para penunggu tanjakan terganggu oleh aktivitas warga, sehingga tak jarang mereka melakukan ritual tolak bala dengan cara menanamkan kepala sapi di sekitaran tanjakan. Belum jelas memang bagaimana asal-muasal nama tanjakan tersebut. Satu sisi ada kisah cinta tragis perempuan yakni Gombel. Versi lain ada sosok hantu Wewe Gombel. Di sisi lain ada praktik pesugihan Wewe Gombel. Meski terkenal menyeramkan, tanjakan Wewe Gombel selalu menarik perhatian para wisatawan mistis, terutama bagi mereka para kreator konten horor pasti tertarik untuk menggali informasi di sana. Nama tanjakan Panganten sendiri sebetulnya disematkan oleh warga sekitar. Konon katanya karena di lokasi tersebut banyak terjadi kecelakaan yang melibatkan para calon pengantin. Kondisi tanjakan Panganten sendiri bisa dikatakan memang cukup membahayakan karena kemiringannya mencapai 45 derajat. Selain itu kondisi jalannya pun memiliki tikungan yang sangat tajam ditambah panjang jalan mencapai 700 meter. Jurang tebing hingga hutan menjadi penghias sepanjang jalan tanjakan Panganten sehingga menjadikan para penggunanya harus hati-hati. Saat malam tiba, kondisinya semakin seram karena minimnya penerang jalan ditambah kabut yang menghiasi perjalanan. Salah seorang warga sekitar yang bernama Pak Asep, menyebut bahwa jumlah kecelakaan sudah sangat sering terjadi sehingga ia tidak bisa mengingat jumlahnya. Namun yang sering ia dengar, calon pengantin dan rombongan pengantin paling sering menjadi korban kecelakaan di lokasi tersebut. Memang kalau tidak salah ada asal-usulnya kenapa kemudian dinamai tanjakan Panganten. Tapi saya juga kurang tahu pasti karena cerita itu juga saya dapatkan dari orang tua. Dan memang ada juga larangan calon pengantin atau bahkan rombongan pengantin naik mobil melewati tanjakan ini, ujarnya. Kata Asep tidak sedikit yang percaya dengan cerita magis tanjakan Panganten bagi para calon pengantin yang melewati jalur tersebut. Atas hal tersebut, tidak jarang kemudian warga yang mengetahui ada rombongan calon pengantin yang lewat langsung mencegatnya. Biasanya meminta agar sang calon pengantin dan rombongan turun dari mobil dan diarahkan agar menggunakan sepeda motor. Mobil sendiri kemudian disopiri oleh warga. Percaya tidak percaya, namun itu yang suka dilakukan, ungkapnya. Itulah 5 tanjakan angker di Indonesia. Menurut kalian manakah tanjakan yang paling menyeramkan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.